Seorang manusia purba yang bernama Spear sedang mencari ikan di sebuah sungai. Saat dia sedang fokus untuk menombak ikan, tiba-tiba seekor buaya purba raksasa hampir menerkamnya. Untungnya, dengan sigap Spear langsung menghindar. Dia menyelam untuk bersembunyi dari buaya tersebut. Setelah dirasa aman, Spear segera pulang sambil membawa tangkapan ikannya yang cukup banyak untuk makan dia dan keluarganya. Tentu saja, perjalanan di alam liar pada masa purbakala bukanlah perjalanan yang aman. Terlebih dilakukan seorang diri. Di tengah perjalanan pulang, Spear lagi-lagi mendapat ancaman dari seekor dinosaurus terbang. Spear langsung bersembunyi di dalam batang pohon. Setelah dirasa aman lagi, Spear kembali melanjutkan perjalanan. Ketika hampir tiba di tempat huniannya, Spear melihat jejak kaki dinosaurus. Sesaat kemudian, Spear mendengar jeritan yang sangat melengking. Dia pun langsung berlari menuju sumber suara. Spear terperangah saat melihat seluruh anggota keluarganya dibantai oleh segerombolan T-Rex. Seketika, Spear pun murka. Dia langsung melemparkan tombaknya dan menghujam wajah salah satu dinosaurus tersebut. Spear nekat menghadapi para predator itu sendirian. Spear pun terkepung. Dia memasang kuda-kuda untuk menghadapi serangan mereka. Belum sempat bertempur, gerombolan T-Rex tersebut langsung pergi setelah mendengar panggilan induknya alias alfa raksasa yang berukuran sangat besar. Kemudian, Spear pun kembali menuju gua tempat huniannya. Perasaan sedih dan kesal berkecamuk di dadanya. Dia menatap lamat-lamat potret keluarganya yang tergambar di dinding gua. Merasa putus asa, Spear berniat untuk bunuh diri dengan melompat dari tebing yang sangat tinggi. Namun, Spear tidak cukup berani untuk melakukannya. Semalaman, dia hanya terduduk lesu di tepi tebing. Di pagi hari, Spear melihat bayangan istri dan kedua anaknya yang muncul berbarengan dengan terbitnya matahari di langit. Sontak, pemandangan itu membuat hati Spear jadi lebih tenang dan dapat menerima kepergian keluarganya. Tersisa seorang diri membuat Spear memutuskan untuk meninggalkan huniannya dan hidup di belantara hutan yang liar. Di saat Spear sedang istirahat, dia melihat seekor T-Rex yang lewat. Spear pun mengikuti T-Rex tersebut untuk membalaskan dendamnya. Saat tiba di sarang T-Rex itu, Spear terkejut karena T-Rex itu sedang memberi makan anaknya dan T-Rex tersebut bukanlah T-Rex yang membantai keluarganya. Spear merasa tidak tega. Tidak berselang lama, gerombolan T-Rex pembantai keluarga Spear datang dan langsung menyerang. Baiklah, karena di sini ada dua jenis T-Rex, kita identifikasi saja kalau T-Rex pembantai keluarga Spear dengan nama T-Rex merah dan T-Rex yang biru bernama Fang. Setelah memangsa keluarga Spear, gerombolan T-Rex merah berusaha memangsa Fang dan anak-anaknya. Spear yang merasa kasihan pada Fang berusaha menolongnya. Dia juga berniat membalaskan dendamnya atas kematian keluarganya. Spear dan Fang berusaha melawan mereka. Akhirnya, Spear dan Fang berhasil mengalahkan kelompok T-Rex merah. Anak-anak dari Fang pun menghampiri Spear untuk mengucapkan terima kasih. Namun ternyata, ancaman belum berakhir. Induk dari T-Rex merah alias alfa raksasa yang berukuran sangat besar datang untuk menyerang sekaligus membalaskan dendam atas kematian anak-anaknya. Kedua anak Fang dimangsa olehnya. Fang yang menyaksikan pemandangan pilu dan mengerikan itu langsung murka dan berusaha menyerangnya. Namun, alfa terlalu besar dan kuat sehingga dengan mudahnya melumpuhkan Fang. Spear yang melihat Fang terancam langsung berlari untuk menolongnya. Spear dan Fang pun bersinergi untuk melawan predator besar itu. Hingga akhirnya, alfa raksasa tersebut terkapar oleh hujaman tombak dari Spear. Setelah itu, Fang merasa sedih atas kehilangan anak-anaknya. Dia pun meringkuk di atas sarangnya. Sementara, Spear pergi meninggalkan Fang untuk melanjutkan perjalanan. Saat berjalan di tepi pantai, Spear terkejut bahwa ternyata Fang mengikutinya. Fang ingin berteman dengan Spear dan ikut serta dalam perjalanannya yang tanpa arah. Saat sedang berburu, Fang terus-menerus mencuri target buruan atau makanan yang Spear temui.
Hal tersebut membuat Spears marah. Mereka berdua pun bertengkar hebat. Bahkan, Spears harus kehilangan tombaknya. Terlalu fokus bertarung, mereka baru sadar bahwa mereka terjebak di dekat sarang ular Titanoboa. Mendapati hal tersebut, mereka pun segera menjauh. Namun naas, belum jauh langkah mereka berlari, banjir bandang yang besar menerjang mereka dan membawa serta gerombolan ular yang dilewatinya. Spears dan Feng pun terjebak bersama ular-ular tersebut. Mereka bersusah payah melawan ular-ular itu di dalam air. Mereka pun berhadapan dengan ketua Titanoboa yang berukuran raksasa. Pada akhirnya, Feng berhasil mengoyak kepala ular itu hingga terpisah dari tubuhnya. Namun, ancaman belum berhenti. Di hadapan mereka ada air terjun yang sangat tinggi dan pada dasarnya dipenuhi bebatuan besar dan tajam. Feng langsung terjun ke dalam air. Namun naas, Spears harus menghantam bebatuan terlebih dahulu. Karena hal tersebut, Spears jadi tidak sadarkan diri. Feng yang melihatnya tidak berdaya membawanya ke tepian. Saat dia sadar, Feng mengambil senjata Spears yang hilang. Mereka berdamai dan melanjutkan perjalanan bersama. Sekarang, mereka berburu makanan sebagai satu tim. Dalam kerasnya musim dingin purba yang sangat ekstrim, segerombolan mamut berjalan melewati dataran bersalju. Terlihat salah satu mamut dengan satu gading berjalan kepayahan sehingga tertinggal oleh rombongan. Mamut tersebut pun tersesat dan berjalan tanpa arah. Naas, mamut itu harus bertemu dengan Spears dan Feng yang berusaha memburunya. Spears dan Feng bekerja sama untuk melumpuhkan mamut itu. Meski sedang tidak sehat, tapi mamut itu masih bisa melakukan perlawanan hebat. Spears dan Feng merasa kesulitan untuk menumbangkan hewan besar itu. Pada akhirnya, dengan hantaman batu bertubi-tubi yang dilakukan oleh Spears di kepalanya, mamut malang itu akhirnya tumbang. Mereka memanfaatkan seluruh bagian tubuh mamut guna kebutuhan bertahan hidup mereka. Spears menggunakan gading mamut untuk membawa daging yang ia panen dari mamut tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati badai salju. Karena tidak tahan dengan cuaca dingin yang ekstrim, akhirnya mereka beristirahat di dalam gua. Singkat waktu, malam pun tiba. Ternyata gerombolan mamut tadi kembali dan mendapati bahwa kawannya sudah mati. Ketua dari gerombolan mamut itu murka. Mereka melihat jejak kereta luncur dan mengikuti arahnya. Di dalam gua, Spears ternyata menyesali perbuatannya terhadap mamut malang itu. Hal tersebut membuatnya tidak selera makan meskipun sedang lapar. Tidak berselang lama, gua tiba-tiba bergoncang hebat. Batu-batu besar berjatuhan. Spears dan Feng segera menyelamatkan diri keluar gua. Mereka terkejut melihat gerombolan mamut di hadapan mereka dengan tatapan yang menyeramkan. Para mamut itu langsung menyerang mereka. Spears dan Feng mencoba untuk melawan mereka. Namun, dengan cepat mereka kewalahan oleh kekuatan dan jumlah dari gerombolan mamut itu. Satu mamut saja memiliki kekuatan yang sangat besar, apalagi sebanyak itu. Tentu saja, Spears dan Feng tidak mampu melawan mereka. Dalam tindakan putus asa yang terakhir, Spears mencoba melawan menggunakan gading mamut yang ia bunuh. Seketika, para mamut menghentikan serangan mereka. Spears yang sadar akan hal tersebut segera mengembalikan gading itu kepada mereka. Para mamut pun pergi dengan damai dan membawa gading itu ke pemakaman para mamut untuk berkabung. Spears dan Feng kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka dikejar oleh gerombolan Dromaeosaurus. Spears dan Feng berusaha menghindar dari mereka yang berjumlah sangat banyak. Spears dan Feng akhirnya terkepung. Para Dromaeosaurus bersiap untuk menerkam Spears dan Feng. Namun, gerhana bulan merah tiba-tiba muncul. Gerombolan Dromaeosaurus membatalkan niatnya dan langsung berlari menjauh. Spears dan Feng merasa bingung dengan tingkah mereka.
Spear dan Feng pun melanjutkan perjalanan. Jalur yang mereka lalui begitu sunyi dan sepi. Setelah berjalan cukup jauh, mereka melihat manusia gua albino sedang mengangkut babi buruan. Dia terlihat terburu-buru dan ketakutan. Sayang sekali, kakinya patah sebelum tiba di tempat tujuan. Dia pun tidak bisa melanjutkan perjalanan. Salah satu kawannya yang melihat dari jauh berusaha menolongnya. Kemudian, makhluk terbang misterius dengan cepat menerkamnya. Melihat hal itu, Spear tanpa pikir panjang bergegas menolong manusia gua albino tersebut. Spear berhasil membawanya kepada kawanannya, namun mereka langsung bersembunyi setelah makanan berhasil datang. Spear terkejut mengetahui kelelawar raksasa ada di belakangnya. Kelelawar itu langsung menyerang Spear hingga terhempas. Beruntung ada Feng yang menyelamatkannya dengan menggigit leher kelelawar itu hingga kepalanya terputus. Sayang sekali, kelelawar itu bukanlah satu-satunya. Ternyata jumlah mereka sangat banyak. Lagi-lagi, Spear dan Feng harus berjibaku melawan ancaman. Salah satu kelelawar berhasil membawa Spear ke sarangnya yang terletak di atas tebing yang sangat tinggi. Feng terus berjuang untuk memanjat tebing itu, namun usahanya sia-sia. Tebing itu terlalu tinggi dan curam. Akhirnya, dia pura-pura mati supaya penghuni tebing itu membawanya ke sana. Usahanya benar-benar berhasil. Setelah sampai di atas, Feng segera mencari Spear. Feng terkejut melihat para mangsa yang berhasil dibawa sudah terbungkus di dalam jaring laba-laba. Tak berselang lama, seekor laba-laba raksasa muncul. Dia pun langsung mencoba menjerat Feng dengan jaringnya. Feng mencoba melawannya, tapi laba-laba raksasa itu sangat kuat. Feng tidak menyerah. Dia berhasil merobek salah satu bungkusan jaring yang berisi Spear. Spear terlihat lemas, namun dengan segera bangkit untuk menolong rekannya yang tengah kesulitan. Spear melihat dinosaurus jenis Triceratops yang terjebak dalam jaring laba-laba. Dia mengambil tanduknya, kemudian langsung menancapkannya ke kepala laba-laba raksasa itu. Laba-laba tersebut pun tewas. Setelah itu, mereka melihat gerombolan kelelawar berbondong-bondong terbang ke arah mereka. Spear dan Feng segera turun menggunakan jaring laba-laba tersebut. Gerombolan kelelawar itu terus mengejar. Spear dan Feng terpaksa berlari sambil melawan mereka. Karena merasa kewalahan, Spear dan Feng menuntun mereka menuju gerombolan Dromaeosaurus yang bersembunyi di dalam semak-semak. Spear dan Feng berhasil membuat kedua gerombolan itu saling sikat. Mereka pun menonton dari kejauhan dengan sumringah. Lalu, mereka melarikan diri dengan aman menuju matahari terbit. Spear dan Feng sampai di sebuah oasis yang indah dan tentram. Airnya sangat jernih dan segar. Ikan-ikan begitu tenang sehingga mudah ditangkap. Tempat sempurna untuk memulihkan diri alias healing. Spear tidak tahan untuk menyemburkan dirinya ke dalam air yang jernih itu. Sementara, Feng lebih memilih untuk tidur di sebuah batu besar di tepi oasis. Saat sedang menyelam, Spear melihat siluet sekelompok makhluk misterius yang sedang bergerak menuju Feng. Spear segera kembali ke permukaan. Dia terkejut, Feng sudah menghilang. Spear melihat jejak kaki dan mencoba untuk mengikutinya. Kemudian, sesuatu yang keras menghantam kepala Spear hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, Spear dan Feng terbangun di sebuah tempat yang merupakan sebuah arena pertarungan. Suara sorak-sorai dari gerombolan kera terdengar sangat ramai. Tak berselang lama, 5 gorila yang dipandu oleh seekor dukun memasuki arena. Mereka semua harus bertarung sampai mati hingga menyisakan satu peserta terkuat. Setelah pertarungan brutal berakhir, pemenang memilih Feng untuk diturunkan sebagai lawan berikutnya.
Lalu gorila itu meminum setetes serum yang diberikan oleh sang dukun. Seketika gorila itu bertransformasi jadi lebih besar dan menyeramkan. Kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Tanpa rasa takut sedikit pun, Feng mencoba melawannya. Namun, gorila itu terlalu kuat dan dengan mudah mengalahkan Feng. Feng tidak menyerah. Sayang sekali usahanya sia-sia. Alih-alih terbebas dari sana, nyawa Feng malah berada di ujung tanduk. Melihat kawannya tidak berdaya, Spear sekuat tenaga berusaha lepas dari ikatannya untuk menolong Feng. Begitu lepas, Spear langsung mencegah gorila itu untuk melakukan fatality terhadap Feng. Gorila itu langsung melempar Spear hingga terhempas begitu jauh. Sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan gorila itu, Spear memutuskan memanjat tebing untuk meminum serum dari si dukun. Para kera yang melihat hal tersebut mencoba mencegahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Spear langsung menenggak serum tersebut sampai habis. Gila, setetes saja kekuatan si gorila bertambah berkali-kali lipat. Bagaimana dengan Spear? Kita lihat saja. Seketika, Spear berubah menjadi monster raksasa yang mengerikan. Dia pun langsung menghadapi si gorila. Karena serum yang dia minum sangatlah banyak atau semuanya, kekuatannya pun jauh melampaui si gorila, sehingga Spear dengan mudah membunuhnya dengan sangat brutal. Sebagaimana dia membunuh kawan-kawannya. Menyaksikan hal tersebut, seluruh kera yang menonton berbondong-bondong turun untuk melawan Spear. Rupanya mereka tidak mengerti dengan sesuatu yang mereka hadapi. Arena tersebut pun menjadi ladang pembantaian bagi para kera. Spear yang hilang akal sehatnya membunuh mereka semua hanya dalam semalaman. Esok harinya, Spear kembali normal dan terbangun di antara tumpukan mayat kera. Tubuhnya bermandikan darah. Potongan tubuh bergeletakan di mana-mana. Kemudian, Spear menghampiri Feng yang tergeletak tak berdaya. Spear mencoba membangunkannya, namun Feng tak kunjung sadar. Sejenak, Spear mengira bahwa Feng sudah tewas. Namun, sesaat kemudian Feng batuk dan Spear menyadari bahwa Feng masih hidup. Spear segera memberinya air. Tak berselang lama, burung pemakan bangkai mulai berdatangan. Spear segera menutup luka-luka di tubuh Feng. Kemudian, Spear membuat tandu dari bambu yang tersedia di sekitarnya. Dia juga tidak lupa membuat tombak baru dengan bahan yang ada. Dengan susah payah, Spear meletakkan Feng di atas tandu lalu menyeretnya menjauh dari arena. Spear menyusuri hutan sambil terus menyeret Feng. Spear sadar banyak makhluk yang sedang mengintainya, terutama anjing liar. Spear harus terus siaga dari serangan mereka. Sepanjang jalan, 2 ekor anjing liar terus mengikutinya. Setelah berjalan sangat jauh dengan membawa beban berat, Spear akhirnya menemukan sebuah gua. Dia pun memutuskan untuk berlindung di sana. Lalu, Spear mengusir 2 anjing liar yang mengikutinya tadi. Di dalam gua tersebut, banyak sekali serangga bercangkang tajam alias kumbang lapis baja yang sangat mengganggu. Spear membasmi para serangga tersebut dan menjadikannya sebagai makan malam untuk Feng. Sementara, para anjing liar terus memantau mereka dari kegelapan. Esok harinya, para anjing liar kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak. Merasa tidak aman, Spear memutuskan untuk menutup celah-celah gua dengan bebatuan besar. Saat melakukan hal tersebut, para anjing liar menyerangnya. Spear pun segera masuk ke dalam gua. Feng yang sudah sadar mencoba untuk bangkit, tapi kakinya masih sangat sakit akibat pukulan gorila sebelumnya. Spear menyuruhnya untuk kembali tidur. Kemudian, Spear mengambil cangkang kumbang lapis baja yang tajam dan menjadikannya sebagai senjata knuckle untuk melawan para anjing liar. Spear kembali keluar untuk menghadapi anjing liar yang sangat banyak seorang diri. Di saat Spear sudah sangat kewalahan menghadapi para anjing liar yang sangat banyak tersebut, Feng pun keluar dengan mendobrak bebatuan di pintu gua. Dengan garangnya, Feng langsung menerkam para anjing liar tersebut. Mereka pun berhamburan menjauh lari terbirit-birit. Sekelompok Argentinosaurus, yakni dinosaurus herbivora, sedang berkumpul dengan tenang sambil menikmati tumbuhan di sekitar mereka.
Di tengah aktivitas mereka, tiba-tiba muncul seekor dinosaurus yang berwujud seperti zombie karena disebabkan virus pemakan daging. Dinosaurus itu pun menggigit kaki salah satu Argentinosaurus yang sedang makan. Awalnya Argentinosaurus itu tidak merasakan apa-apa, namun dengan cepat virus itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Kondisinya pun berubah jadi seperti zombie. Darah keluar dengan deras dari mulutnya. Dia pun jadi tidak terkendali. Telur-telur dari kawanannya diinjak-injak. Dia pun bertransformasi jadi monster yang mengerikan. Dia tiba-tiba menggigiti teman-temannya. Semua kawanannya pun dibantai. Beberapa saat kemudian, Spear dan Feng melintasi sarang para Argentinosaurus tersebut. Mayat-mayat hewan besar itu bergelimpangan. Spear dan Feng penasaran dengan makhluk yang melakukan perbuatan bengis itu. Lalu mereka terkejut mengetahui makhluk besar mengerikan ada di belakang mereka. Spear dan Feng langsung berlari secepat mungkin. Hingga akhirnya Argentinosaurus itu terjatuh ke jurang yang cukup tinggi. Hal tersebut membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Karena merasa belum aman, Spear dan Feng berlindung di dalam celah tebing. Singkat waktu, malam pun tiba. Melihat dino zombie itu masih terkapar dan tidak bergerak sama sekali, Spear dan Feng mengira dia sudah mati. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah menjauh, ternyata Argentinosaurus itu kembali bangkit. Spear dan Feng kembali diburu olehnya. Mereka terus berlari di sepanjang ngarai yang sempit. Dino zombie yang terlalu besar harus terjebak di ujung celah ngarai. Dia kesulitan keluar, namun dia tidak menyerah dan terus mendesak untuk keluar. Akhirnya, dia berhasil lolos meski dagingnya harus terkoyak sehingga tulangnya kelihatan. Tentunya, dia sudah tidak lagi merasakan rasa sakit. Lagi-lagi, Spear dan Feng harus kabur dari dino zombie itu. Lebih sialnya lagi, mereka harus berlari di atas lava. Mau tidak mau, Spear dan Feng harus menyeberangi medan lava tersebut. Tubuh Argentinosaurus yang terlalu besar membuatnya berkali-kali tercebur ke dalam lava. Namun, dia masih terus bertahan, hingga pada akhirnya, dia benar-benar terjebak dan tidak bisa keluar di dalam lava. Argentinosaurus itu pun hangus hingga menjadi abu. Spear dan Feng berhasil menyeberangi medan lava dan tiba di pangkal celah tebing lainnya. Di tengah hutan, Spear dan Feng melihat cahaya hijau yang berkilauan di udara. Mereka pun menghampiri cahaya tersebut. Mereka terkejut saat melihat seorang manusia gua yang dibakar sambil diikat dan dikelilingi oleh suku penyihir primitif. Tubuh manusia itu penuh dengan simbol-simbol mantra. Sesaat kemudian, ketua penyihir datang menunggangi seekor Pteranodon yang pikirannya sudah dikendalikan atau dihipnotis. Seluruh peserta ritual mengangkat tangan kepadanya seperti memohon sesuatu. Ketua penyihir tersebut menghampiri manusia gua. Dia mengangkat tongkatnya dan berubah menjadi makhluk yang tinggi besar. Dari tubuhnya keluar sihir gelap berupa ular yang masuk ke tubuh manusia gua itu. Lalu, ular tersebut keluar dari tubuhnya setelah mengambil jiwa dari manusia gua itu. Bersamaan hal itu, manusia gua tersebut seketika tewas dan tubuhnya jadi kering kerontang. Ular yang membawa jiwa manusia tersebut kembali masuk ke tubuh penyihir dan berubah menjadi sesosok bayi manusia. Penyihir pun memberikan bayi itu kepada salah satu atendan ritual. Kemudian, Pteranodon yang sedang terdiam tiba-tiba dapat mengidentifikasi kehadiran Spear dan Feng karena sihir yang diberikan kepadanya. Pikiran yang terkoneksi dengan tuannya membuat si penyihir sadar akan kehadiran mereka. Ketua penyihir menyuruh para pengikutnya untuk mengejar mereka. Sial sekali. Salah seorang penyihir yang bernama Lula dapat dengan mudah menghipnotis Feng. Kini, Feng berada dalam kendalinya. Akhirnya, Spear juga tertangkap. Ia terbangun dengan kondisi terikat di antara dua batu. Persis seperti kondisi manusia gua sebelumnya. Spear ditujukan untuk menjadi tumbal ritual berikutnya. Tidak berselang lama, Lula pun datang sambil menunggangi Feng. Spear langsung teriak-teriak memanggil Feng. Karena hal tersebut, hipnotisnya jadi melemah. Feng pun terus memberontak sehingga membuat Lula terjatuh. Lula pun penasaran akan hubungan batin di antara mereka. Setelah itu, Lula mengeluarkan mantra yang membuat waktu berhenti. Lalu, dia membuat portal yang dapat membuatnya memasuki masa lalu mereka. Lula pun menyelami kenangan Spear dan Feng.
Menyaksikan tragedi pilu yang menimpa mereka berdua, Lula merasa kasihan. Matanya jadi berkaca-kaca. Kemudian, Lula kembali ke tendanya. Dia menyelami masa lalunya sendiri. Dahulu, Lula memiliki seorang anak. Mereka sangat bahagia. Kala itu, Lula mengajak anaknya bermain di taman bunga. Lula yang sedang memetik bunga membiarkan anaknya yang asik mengejar kupu-kupu bermain sendirian. Akibat lepas dari pengawasannya, anaknya pun terjatuh ke jurang dan tewas seketika. Sejak saat itu, Lula merasakan duka yang sangat dalam. Tidak sampai di situ, Lula pun jadi dikucilkan oleh lingkungannya. Belum selesai dengan ratapannya, Lula disuruh melakukan persiapan untuk ritual nanti malam. Dia pun menghampiri Spear dan menuliskan mantra-mantra di tubuhnya. Namun, Lula terlihat tidak melakukannya sepenuh hati. Spear pun menyadari hal tersebut dari air wajah Lula. Belum selesai melakukan tugasnya, seekor kupu-kupu hinggap di tubuh Spear. Seketika, Lula terdiam mematung. Kupu-kupu itu kembali mengingatkannya kepada kenangan paling pilu dalam hidupnya. Kemudian, Lula pun langsung pergi meninggalkan Spear. Di malam hari, ketika ritual tengah berlangsung, Lula mengendap-endap sambil membawa tombak menuju tunggangan si penyihir. Kemudian, Lula langsung membunuh Pteranodon itu. Sontak, hal tersebut membuat si ketua penyihir murka. Lalu, Feng yang masih berada di bawah pengaruh mantra Lula pun nongol untuk menyelamatkan Spear. Tentu saja atas kendali Lula. Setelah itu, ketua penyihir berubah wujud menjadi serigala raksasa. Lula juga berubah wujud menjadi burung gagak. Lula langsung berhadapan dengan serigala itu dan memerintahkan Feng untuk segera pergi. Lula yang memang tidak sekuat ketua penyihir harus takluk pada pertarungan itu. Dia pun akhirnya tewas. Bersamaan dengan hal itu, mantra yang menghipnotis Feng menghilang. Spear dan Feng yang menyadari kepergian Lula merasa sedih. Tetapi mereka harus terus melanjutkan perjalanan sebelum para penyihir kembali menangkap mereka. Pada akhirnya, arwah Lula singgah di taman yang penuh dengan bunga-bunga. Di sana, Lula bertemu dengan anaknya. Seekor harimau purba sedang berjalan sendirian untuk mencari mangsa. Tiba-tiba harimau tersebut mendengar suara misterius. Kemudian, Spear dan Feng masih terus mengembara tanpa arah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sisa-sisa tubuh harimau yang baru dimangsa. Saat Spear mencoba menyelidikinya, Feng terlihat sangat ketakutan. Malam berikutnya, kawanan Ceratopsian sedang berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba mereka berlari ketakutan. Lalu, sosok makhluk misterius tak kasat mata membantai kawanan Ceratopsian tersebut. Spear dan Feng yang tengah beristirahat bisa mendengar jeritan mereka yang begitu keras. Spear dan Feng pun jadi ketakutan. Esoknya, Spear dan Feng harus menghadapi badai yang dahsyat. Pada kesempatan itu, mereka juga mendengar pekikan aneh di antara suara angin. Malamnya, saat sedang istirahat, suara aneh itu kembali muncul. Kini jaraknya sangat dekat. Keringat dingin mengucur deras di tubuh Spear. Mereka berdua langsung lari ketakutan menuju hutan berkabut. Di sanalah makhluk tak kasat mata itu mulai menyerang Spear dan Feng. Spear dan Feng berjibaku melawan musuh yang tak terlihat. Feng sedikit bisa melukainya. Di saat makhluk itu hendak menyerang Spear, tidak sengaja Spear memercikan cahaya dari tombaknya yang beradu dengan batu. Makhluk itu langsung menjerit dan menjauh. Menyadari hal tersebut, Spear akhirnya tahu kelemahan makhluk itu. Ia takut terhadap cahaya. Spear dan Feng berhasil menjebaknya dalam lingkaran api. Makhluk itu pun terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Lalu, Spear mengakhirinya dengan lemparan tombak berapi yang menghujam tepat di dadanya. Makhluk itu pun mati terbakar. Pada waktu Spear dan Feng sedang mencari ikan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita berkepala pelontos dengan leher terbelenggu dan terdapat tato kalajengking di belakang kepalanya. Sesaat kemudian, seekor Liopleurodon yang mengejar wanita itu muncul dan menyerang Feng. Spear pun menolong Feng dan membunuh Liopleurodon tersebut dengan tombaknya.
Setelah itu, Spear langsung berlari mengejar wanita tadi. Awalnya wanita itu sangat ketakutan dengan kehadiran Spear. Terlebih, dia membawa seekor T-Rex. Namun, Spear menunjukkan sikap damai. Spear ingin menunjukkan bahwa dia dan Feng bukanlah ancaman. Di malam hari, wanita itu terlihat sedang menyembah bulan. Spear merasa aneh dengan ritual ibadah yang dia kerjakan. Esoknya, wanita itu ikut berpetualang dengan Spear dan Feng. Lambat laun, dia pun mulai nyaman dengan mereka. Wanita itu juga mengajarkan Spear bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang benar dan nikmat. Dia menunjukkan bagaimana caranya memasak. Di malam hari, wanita itu kembali menyembah bulan. Spear memperhatikan apa yang tengah ia lakukan. Esoknya, dia benar-benar merasa tidak nyaman dengan belenggu yang ada di tubuhnya. Spear dan Feng membantunya untuk melepaskan belenggu itu. Dia pun mengucapkan rasa syukur kepada matahari. Setelah itu, wanita tersebut mulai berbicara. Dia memberitahu namanya kepada Spear. Dia bernama Mira. Mira. Akan tetapi, Spear tidak mengerti dengan apa yang dia katakan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat sedang berburu, Mira membuat senjata yang baru Spear lihat, yakni busur panah. Setelah menangkap buruannya, Mira membuat daging guling panggang untuk makan malam mereka. Spear terlihat sangat menikmati hidangan tersebut. Pada kesempatan itu, Mira kembali memperkenalkan dirinya. Mira juga bercerita peristiwa yang telah ia alami dengan bantuan gambar. Mira memberitahu bahwa para penduduk di wilayahnya diculik dan dijadikan budak oleh para penjajah yang memiliki kepala bertanduk. Beruntung Mira berhasil melarikan diri. Namun, teman-temannya harus menderita diperbudak oleh para penjajah. Ketika mereka sedang beristirahat di dalam gua, segerombolan kera putih datang mengepung mereka dan menculik Mira. Spear dan Feng pun membabat para kera itu dan segera mengejar Mira. Kemudian, Spear dan Feng mendapati bahwa gerombolan kera yang menculik Mira mati tertancap anak panah. Spear dan Feng melihat bekas jejak kaki lain dan diikuti jeritan Mira setelahnya. Spear dan Feng langsung berlari mengikuti jejak kaki itu ke pantai. Setibanya di sana, mereka melihat Mira terikat di atas perahu dengan layar berlambang sigil kalajengking seperti tato yang ada di kepala Mira. Spear hanya bisa menatap pasrah tak berdaya dari kejauhan seraya mengucapkan nama Mira. Perahu itu terus berlayar menjauh menuju matahari terbit.